restoran itu atau bisnis F&B ini itu redup tuh karena permasalahan internal sendiri. Halo teman-teman Wonder, ketemu lagi bersama saya Fatin. Hari ini kita akan lanjutkan sesi yang kemarin sempat tertunda. Ya, jadi kita akan lanjut lagi, kita akan bedah lagi industri kuliner bersama praktisi Om Agung. Oke teman-teman, Pak Agungnya udah datang nih sekarang di sini. Nah, kita akan lanjut lagi ya di pembahasan awal tentang kuliner. Oke. Apa kabar Mas Fatin? Baik, kita lanjutin Om Agung ya, lanjut. Oke, Komunikasi yang kemarin kan lagi seru, kita lanjutin lagi ya. Oh iya. Jadi ada pembahasan nih dari episode pertama masalah pelayanan, ya kan? Tapi pelayanan itu lebih ke sisi owner ke karyawan, dan itu kan pelayanan ya, harus melayani lah gitu kan dari sisi owner ke karyawan. Nah, yang gue temuin di lapangan, gitu kan, ternyata nggak semuanya seperti itu. Dan jadi akhirnya ada doa yang berbeda. Ada doa berbeda nih, jadi dua nih doanya nih Om. Pertama nih doanya owner, pengen perusahaannya cepat maju dan berkembang, cuannya banyak. Ya kan? Di satu sisi ada karyawan yang, aduh sepi aja deh, tapi gaji tetap. Kan? Dari sisi owner pengen usahanya cepat tapi gaji ya naik lah gitu, karyawannya segitu aja. Nah itu problem bukan sih sebetulnya? Jelek juga ya kalau kita ngebahas. Jadi gini, sebenarnya bukan masalah doanya yang berbeda, ya kan? Sebenarnya ada satu pola, mungkin komunikasinya dulu yang harus diperbaiki, ya kan? Jadi kenapa karyawan itu memiliki, saya bisa bilang niat, niat yang berbeda ketika dia bekerja, ya kan? Kalau doa sih ya terlalu ekstrim lah Mas Fatin, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu bukan karena karyawan itu adalah problem bagi usaha itu sendiri. Contoh gini, saya pernah jadi karyawan. Nah, ini juga bisa buat pelajaran. Di dunia F&B itu menurut saya, kembali lagi nih waktu gua bahas di sesi yang pertama, F&B bisnis ini bisnis yang complicated, ya kan? Iya, betul. Ruwet banget, ya kan? Sebenarnya ruwet gitu kan. Kelihatannya simple, orang pesan makan, makanan datang. Tapi nggak tahu nih di belakangnya kayak apa kan? Di belakangnya, aduh, nggak karuan. Nah, keruwetan itu bisa dari fasilitas kerja yang tidak maksimal. Fasilitas kerja ini boleh dijabarin nggak? Ya apa sih maksudnya? Nah, biasanya, makanya nanti suatu saat kita akan bikin satu sesi. Saya ada temen yang juga dia pakar juga dalam layout kitchen misalkan. Iya kan? Kan gini, makanan dulu kan keluar dari kitchen. Iya. Kalau kitchennya semrawut, itu kedepannya semrawut. Iya, betul. Secara efektivitas kerja nggak dapat Gitu kan. Misalkan penggorengannya di sini gitu ya, grillnya di sana gitu kan. Jauh-jauhan. Exhaustnya di mana, panas dan segala macam, sempit, ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu mempengaruhi layanan di depan. Gitu kan. Karena kan yang juara tempat makanan itu atau F&B bisnis itu cepat, betul, enak makanannya, harga itu relatif, ya kan, cuman mostly yang affordable, lalu ramah. Lah kalau misalkan semuanya udah berantakan, ini sulit ditempuh ini yang ramahnya ini. Ternyata masalahnya juga bukan cuma modal dan lain-lain kayak kemarin kan, teknis di lapangan kayak layouting kitchen aja, itu udah jadi masalah sebenarnya kan di dunia kitchen. Belum itu baru kitchen, betul. Belum susunan meja, belum ventilasi udara, pembuangan dan segala macam. Nah itu kalau tidak dimaksimalkan, itu mempengaruhi pola komunikasi. Saya paham tuh pola komunikasi. Jadi
sering tuh anak depan berantem sama anak belakang. Pasti ya, kalau mau jujur sih sebenarnya begitu Iya kan? Iya, Anak depan kan diposting sama customer, mana nih makanan Iya, saya? Gitu kan. kan. Anak depan bilang sama anak belakang, woi ayo dong buruan, Iya. makanan ini tuh nggak keluar-keluar. Iya, gitu. Sementara di belakang sendiri ruwet gitu. Ruwet, ya Ininya kan? di mana, preparannya habis. Iya, nah itu nanti saya ada teman yang bisa bantu kita untuk bisa explore ya. Suatu saat saya ajak ke workshopnya teman saya itu, Boleh. nanti kita bisa bedah gimana sih cara melayout kitchen supaya praktis. Ujung-ujungnya kemana? Ketika kitchen ini berjalan dengan efisien, lalu makanan itu bisa cepat tersaji, kita tersenyum. Komunikasi jalan berarti. Dari situ jalan. Jadi bukan karena doa pemilik dan pekerja ini berbeda. Iya. Jadi jauh sebelum itu banyak hal ya. Banyak hal. Jadi harus dibedah. Kenapa? Aduh kalau bisa sepi aja lah gitu kan. Jadi bukan berarti karyawannya ini tidak semangat. Ya. Bukan dia berarti mendoakan supaya restoran ini nggak ada tamu. Tapi kalau ditelusuri, sebab kalau ada tamu rame, kusut nih. Iya benar. Iya kan? Apa aja tumpah ya kan? Iya, tempat keluar makanannya kecil, sendok garpunya nggak lengkap, iya kan? Mejanya rapat-rapat, kitchennya marah-marah terus, dan itu sebenarnya itu yang selalu bikin restoran itu atau bisnis F&B ini itu redup tuh karena permasalahan internal sendiri. Jadi ujung-ujungnya nanti ke kenyamanan kerja, kenyamanan pada saat bekerja. Kenyamanan pada saat bekerja, kan itu makanya perlu pemilik itu harus mau terbuka, ya kan. Sebenarnya tidak selamanya solusi adalah menginvestasikan semua kebutuhan restoran itu pasti nilainya kan besar, dan belum tentu itu solusinya. Gitu kan? Iya. Harus bisa mencari solusi dengan tempat yang kecil, ya kan, sewa tempat nggak bisa langsung besar. Ya kan? Kalau ngebangun dari tanah sih oke lah, ya kan. Nah kalau sekarang kan di Jakarta lokasi-lokasi itu sangat mepet, apalagi kalau udah daerah-daerah yang padat ya, kita harus kreatif. Nah ini yang jarang mau berpikir ke arah situ sebentar aja ya. Jadi memikirkan kenyamanan dan pola kerja yang efektif dulu ya sebetulnya. Pola kerja efektif. Kan biasanya begini, orang mau makan cuma satu kok, cepat, enak, murah atau ada jangkau. Ya balik ke poin pertama, cepat. Cepat itu kan berarti banyak poin kan untuk mencapai kecepatan maksimal itu misalkan kan. Iya, nah lalu chef itu juga waktu dia memilihkan menu, ada chef yang berpikir yang penting lengkap. Ratusan menu ada di sana, jadi dia tidak lihat kitchennya. Kitchennya kecil, menunya banyak. Ya, jadi perlu ditanamkan pemilik usaha ini harus mengerti flow kerja di production, kemudian di operasional. Yang missing diantaranya ini kan, butuh satu orang yang bisa melingkan antar departemen ini. Biasanya kalau satu orang itu kalau di industri resto namanya biasanya ya restoran manager, ya atau ya restoran operasional manager seperti ya. Nah yang harus dipahami ya operasional manager yang mengerti kitchen dan mengerti area depan, frontline, belum nanti kasir ada lagi ya. Jadi itu tadi pertanyaan Mas Fatin yang antara owner dan karyawan itu yang berbeda. Ya saya tidak terlalu ekstrim ya. Nggak ada kok pegawai yang sudah diterima kerja mendapatkan gaji. Ya sebenarnya dia mengharapkan kerja yang maksimal. Ya. Itu sebenarnya di situ permasalahan bisnis kuliner itu. Dan bisnis F&B lah pada umumnya ya. Kalau kuliner kan hanya makanan, F&B mungkin ada bar, ada lounge, club. Kita sebagai orang yang mengoperate itu semua harus bisa berpikir efisiensi. Kadang-kadang sulit. Harus bisa mengkomunikasikan kepada pemilik terhadap suasana nanti di operasional seperti apa. Iya, kondisi sebenarnya. Karena ada restoran yang kapasitasnya cuma 20, tamunya udah 50, dia mesti paksakan. Oke, itu sebenarnya nggak baik juga ya? Ya sebenarnya satu sisi itu peluang untuk mendapatkan omset.
Di sisi lain omsetnya nggak dapat, komplainnya yang dapat, Iya. karyawannya akhirnya dimotivasi. Iya. Iya kan? Akhirnya suka keluar bahasa gini om, tiba-tiba dari restoran manajer bilang lembur dong gitu kan tiba-tiba. Tiba-tiba lembur. Padahal gue udah punya janji misalkan Iya. mau ketemu siapa, Iya. mau pacaran, mau kencan, atau misalkan. Betul. Tiba-tiba suruh lembur. Suruh lembur. Atau ya mungkin ada orang yang ada keperluan lain. Iya, ada keperluan. Tapi perlu kejelian dari manajer operasional untuk bisa membuat prediksi ya, atau bisa mengkomunikasikan antara tim servisnya, Oke. tim kasirnya, tim dapurnya, dan juga tim ownernya juga. Owner kan kadang-kadang suka ada tim Iya. juga.